Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Theodorus Aditya Dwi Kurniawan dan juga teman saya Fauzan Uldah Huhak sebagai perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dari kunjungan di Anjungan Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah. Kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Theodorus Aditya Dwi Kurniawan, Farah Ramadan Fauzi, Fauzan Uldah Huhak, dan juga Ayu Pitaloka. Pembuatan video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi syarat penilaian dari tugas mata kuliah kewarganegaraan. Kegiatan kunjungan ke Anjungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah merupakan salah satu bentuk pembelajaran kontekstual yang bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai keberagaman daerah di Indonesia, khususnya terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, serta potensi pembangunan daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk mengenal budaya dan potensi daerah secara umum, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan penghargaan terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu, kegiatan kunjungan ke Anjungan NTT juga merupakan nilai edukatif yang berkaitan dengan pengembangan sikap kritis dan analitis. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, pembuatan video ini dari kunjungan Anjungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di TMII menjadi penting sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Berikut untuk visi dan misi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah untuk mewujudkan masyarakat NTT yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan sosial dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal serta kelestarian lingkungan. Untuk misi Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi NTT menetapkan beberapa misi utama, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjaga dan melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat NTT. Potensi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi daerah Potensi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kekuatan utama yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi ini memiliki karakteristik geografis kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, sehingga menghasilkan keragaman sumber daya alam, budaya, dan sosial yang sangat khas. Kondisi tersebut menjadikan NTT sebagai potensi yang besar dan dikembangkan di berbagai sektor, terutama pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dikenal secara nasional maupun internasional. Keindahan alam NTT tercermin dari berbagai destinasi wisata seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kalimutu dengan tiga warna airnya, Pantai Nihiwatu, Pulau Alor, serta berbagai pantai dan pulau eksotis lainnya. Selain dengan Selain dengan wisata alam, NTT juga memiliki potensi wisata budaya yang kuat melalui tradisi adat, upacara keagamaan, tarian daerah, serta kain tenun ikat yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Sektor pertanian dan peternakan juga menjadi potensi penting bagi Provinsi NTT. Masyarakat NTT banyak menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan komoditas utama seperti jagung, padi, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Dan di bidang peternakan, NTT dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak sapi yang cukup besar di Indonesia. Potensi perikanan dan kelautan juga sangat meningkat. Sebagai besar wilayah NTT merupakan perairan laut. Hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan hasil perikanan lainnya memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, potensi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat beragam dan sangat mendukung satu sama lain. Pemanfaatan potensi tersebut secara optimal disertai dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Selanjutnya ada kearifan lokal dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu unsur penting yang membentuk identitas sosial dan budaya daerah tersebut. Kearifan lokal tidak hanya tercermin dalam adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dengan cara masyarakat NTT berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Salah satu bentuk kearifan lokal yang paling menonjol dari masyarakat NTT adalah tradisi kain tenun. Kain tenun ikat bukan sekedar hasil kerajinan tangan, tapi memiliki makna filosofis yang mendalam dan berkaitan erat dengan identitas suku, status sosial,
serta nilai kehidupan masyarakat setempat. Selain kain tenun, kearifan lokal masyarakat NTT juga tercermin dalam sistem adat dan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat NTT dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, serta menjadikan musyawarah sebagai sarana utama dalam pengambilan keputusan adat. Nilai solidaritas sosial ini terlihat dari berbagai kegiatan bersama seperti upacara adat, pembangunan rumah, serta kegiatan keagamaan lainnya. Kearifan lokal masyarakat NTT juga berkaitan erat dengan cara mereka menjaga dan memanfaatkan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat NTT memiliki pengetahuan tradisional mengenai pola tanam, pengelolaan lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip hidup selaras dengan alam menjadi landasan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama mengingat kondisi geografis NTT yang sebagian wilayahnya memiliki keterbatasan sumber daya air dan lahan yang subur. Selanjutnya, ada pendapatan utama masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan utama daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari beberapa sektor ekonomi yang berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakatnya. Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang pendapatan utama daerah Provinsi NTT. Komoditas pertanian yang banyak dihasilkan antara lain adalah jagung, padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sorghum. Jagung bahkan menjadi salah satu komoditas pangan strategis yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan daerah. Selanjutnya, selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi sumber pendapatan utama yang cukup besar bagi Provinsi NTT. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentral peternakan sapi di Indonesia. Peternakan sapi, kambing, dan kuda tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi masyarakat, tapi juga memiliki nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat NTT. Hasil peternakan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui distribusi ternak antar wilayah serta pengembangan industri berbasis peternakan. Kemudian juga sektor perikanan dan kelautan turut memberikan kontribusi penting dalam pendapatan daerah, mengingat luasnya wilayah perairan di Provinsi NTT. Potensi hasil laut seperti ikan tangkap dan rumput laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berpeluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Di samping sektor-sektor tersebut, pariwisata juga menjadi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan. Keberadaan destinasi wisata unggul seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, dan berbagai wisata bahari lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui sektor jasa, perhotelan, usaha mikro masyarakat. Selanjutnya ada keunggulan dari daerah Nusa Tenggara Timur. Keunggulan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada kombinasi antara kekayaan alam, keberagaman budaya, serta karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal. Keunggulan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing NTT di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu keunggulan utama Provinsi NTT adalah keindahan alamnya yang unik dan masih relatif alami. Bentang alam NTT yang terdiri dari pulau-pulau, perbukitan, pantai, dan laut yang menciptakan panorama yang khas dan memiliki daya tarik yang tinggi. Keunggulan lainnya terletak pada kekayaan budaya tradisi masyarakat NTT yang sangat beragam. Provinsi ini dihuni oleh berbagai suku dan dengan adat istiadat, bahasa daerah, serta tradisi yang berbeda-beda. Kain tenun ikat, rumah adat, tarian tradisional, dan upacara adat merupakan wujud kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah. Dari sisi sosial, keunggulan Provinsi NTT juga tercermin pada karakter masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta memperkuat pertahanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, karakter masyarakat yang terbuka dan ramah menjadi faktor pendukung dan pengembang sektor pariwisata dan investasi daerah. Untuk penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil kunjungan kami ke Taman Mini Indonesia Indah ke Anjungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa Provinsi NTT memiliki kekayaan potensi daerah yang sangat beragam, baik dari aspek alam, daya maupun sumber daya manusia. Anjungan NTT mampu mempresentasikan identitas daerah melalui tampilan budaya,
informasi pembangunan, serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat. Kemudian terdapat saran untuk kegiatan kali ini. Berdasarkan hasil dari kunjungan tersebut, disarankan agar Anjungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Taman Mini Indonesia Indah terus dikembangkan sebagai sarana edukasi dan promosi daerah. Penyajian informasi sebaiknya diperbaharui secara berkala serta dilengkapi dengan media interaktif yang lebih menarik dan informatif bagi pengunjung. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan terus mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan Nusa Tenggara Timur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Dengan demikian, potensi daerah yang dimiliki dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.